Assalamualaikum. Nama saya Hatmanto Pradata, nomor NIM 2013 103 703 11205 akan menjelaskan TA tentang aplikasi sistem penjualan dan pembelian di Divisi Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Latar belakang, sistem informasi semakin dibutuhkan pada cepatnya pengolahan dan penyampaian dalam sektor manapun, terutama dalam transaksi penjualan dan pembelian secara efektif. Sistem ini diolah pada semua data yang ada di dalam proses transaksi. Dengan menerapkan sistem informasi berbasis website, akan dapat meningkatkan penjualan dan memudahkan perusahaan dalam mengetahui informasi yang dibutuhkan. Rumusan masalah, bagaimana membuat aplikasi sistem informasi penjualan dan pembelian serta penggajian karyawan. Tujuan, mempercepat dalam menghasilkan informasi, mempermudah dalam mengurangi kesalahan dalam proses penjualan dan pembelian. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi nilai persediaan dan meminimalisir pemborosan persediaan produk. Batasan masalah, data yang diolah dalam aplikasi ini adalah data barang, data pembelian, data penjualan, data supplier, dan data konsumen. Proses yang terdapat pada sistem ini berupa pemesanan barang, penerimaan barang, dan penjualan barang. Keluaran dari aplikasi ini berupa dokumen tercetak meliputi laporan stok barang, laporan pemesanan barang, laporan penerimaan barang, dan laporan penjualan barang. Dasar teori, sistem dapat didefinisikan menurut dua kelompok pendekatan sistem, yaitu yang melakukan pada prosedurnya dan menekankan pada komponen atau elemen. Sistem informasi ini mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan mengenai transaksi. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, yang merupakan bahasa yang digunakan dalam pembuatan website dinamis dengan tag HTML sebagai pelengkap desain website. Kode Igniter merupakan framework berbasis PHP yang memudahkan developer merancang website. Metode penelitian. Analisa kebutuhan merupakan proses mendapatkan informasi dan mengumpulkan kebutuhan. Konsep framework kode Igniter secara terperinci. Kebutuhan fungsional meliputi login sebagai admin. Penggunaan aplikasi menginputkan username dan password untuk memasuki sistem. Input barang. Pemilik barang perlu menginput semua barang yang ada di tempat dagang secara detail, mulai dari nama barang, jika perlu jenis barang, dan warna barang. Untuk retur pelanggan, bertujuan menginput data, semisal ada barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Retur supplier bertujuan menginput data, semisal ada barang yang kita kembalikan kepada supplier. Kebutuhan non-fungsional, web server dan database server yang digunakan adalah exam, web browser untuk mengakses aplikasi, database yang sudah jadi dan siap di-generate. Ini merupakan use case untuk mengakses modul pada sistem ini. Yang pertama, admin yang dapat mengakses login, input barang, lihat barang, hapus, edit barang, dan lihat transaksi. Untuk user kasir
login, lihat barang, input transaksi, lihat transaksi, hapus transaksi, dan cetak transaksi. Implementasi sistem. Sebagai contoh, seperti gambar di atas, kita login dengan username admin dan password admin untuk hak akses penuh. Dan setelah login, berikut merupakan tampilan utama pada sistem. Seperti ini, tampilan utama pada sistem. Berikut merupakan implementasi dalam melakukan transaksi pembelian HP. Setelah mengisi data di text field barcode, tekan enter untuk memasukkan data ke daftar transaksi. Berikut merupakan tampilan setelah menambah daftar transaksi. Dan barang yang dimasukkan bisa lebih dari satu, dan bisa juga barang yang berbeda. Yang terakhir dari proses pembelian, pilih supplier dan tekan tombol simpan untuk menyelesaikan transaksi. Untuk melakukan transaksi penjualan, pengguna sistem dapat melakukan dengan scan barcode tersebut atau mengetiknya dengan manual. Kemudian setelah memasukkan barcode, tekan tombol yes. Setelah masuk ke daftar transaksi, user juga bisa memasukkan barang lagi ketika pembeli membeli barang lebih dari satu. Sehingga satu transaksi dapat menampung lebih dari satu barang. Setelah data barang selesai dimasukkan ke daftar transaksi, kita menginput pelanggan atau pembeli yang sudah disediakan di form pada gambar di bawah dengan settingan default ke pelanggan umum. Setelah itu, data tersimpan dan transaksi pembelian berhasil. Untuk kesimpulan dan saran, dengan adanya aplikasi sistem informasi penjualan barang dapat mempermudah seseorang dalam perdagangan berupa barang, terutama pada barang elektronik seperti HP, televisi, dan lain-lain. Pada aplikasi sistem informasi penjualan barang dapat menggunakan barcode agar mempercepat proses jual beli. Dan penjual hanya menyediakan barcode dan alat scanner barcode tersebut. Aplikasi sistem informasi penjualan barang butuh pengembangan lebih lanjut mengenai tampilan yang sangat sederhana sekali agar kedepannya lebih menarik. Aplikasi sistem informasi penjualan barang butuh pengembangan pada sisi framework. Ada baiknya menggunakan dari konsep MVC menjadi HMVC. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.